Halo tim, bertemu lagi dengan Kang Okta. Kita sudah paham teori di level sebelumnya. Sekarang, saatnya kita melakukan praktik di lab virtual GNS3. Kali ini, Kang Okta akan mendemonstrasikan bagaimana menyelesaikan masalah jaringan dasar dari nol. Mulai dari mencolokkan kabel, memberi identitas alamat IP, hingga membuat peta jalan atau routing. Peringatan keras, disclaimer, alamat IP yang Kang Okta ketik di layar ini hanya contoh. Jangan pernah menyalin tempel atau copy-paste angka-angka ini ke tugas kalian. Kalian wajib menyesuaikan rancangan alokasi IP, ukuran prefix atau VLSM, dan gateway sesuai dengan masalah spesifik dan blok IP yang didapatkan oleh tim kalian masing-masing. Paham ya? Jadilah engineer yang berpikir logis, bukan sekedar mesin ketik. Mari kita mulai. Amati layar ini baik-baik. Tahap 1. Persiapan topologi fisik atau membangun jalan. Kesalahan fatal teknisi pemula adalah salah mencolokkan kabel. Di GNS3, jika kalian salah menyambungkan port antarmuka atau interface, seluruh konfigurasi logika berjam-jam yang kalian ketik akan gagal total. Perhatikan peta fisik kita secara presisi. Terdapat 3 gedung, yaitu gedung guru yang ditandai dengan kotak berwarna biru, gedung siswa yang ditandai dengan kotak berwarna hijau, dan gedung admin yang ditandai dengan kotak berwarna merah. Masing-masing gedung memiliki router dan PC. Untuk melakukan konfigurasi topologi fisik antar gedung, kita perlu memeriksa tabel perencanaannya. Di sini, Kang Okta sudah membuat dokumen perencanaan yang lengkap. Sebagai contoh, penyelesaian masalah jaringan di sekolah kita. Tabel 1 berfokus untuk perencanaan topologi fisik dan aturan port. Cara melakukan konfigurasi topologi fisik untuk jaringan sekolah kita adalah hubungkan port antar router terlebih dahulu agar koneksi antar gedung dapat terjalin. Setelah itu, kita hubungkan masing-masing router ke lokal area network LAN atau jaringan lokal mereka. Kita mulai dari router 1 guru. Port antarmuka Ether 1 itu berfungsi sebagai one gateway, yaitu pintu keluar masuk jaringan publik atau internet, yang mana arah koneksinya ke cloud atau internet. Namun, pada kasus kali ini, kita tidak akan menghubungkan jaringan sekolah ke internet, karena kita harus fokus untuk membangun jaringan lokal sekolah terlebih dahulu. Antarmuka berikutnya adalah Ether 2, yang mana berfungsi sebagai backbone internal, yaitu jalur utama penghubung antar gedung, serta memiliki arah koneksi ke router 2 siswa. Setelah kita mengetahui informasi ini, maka kita harus periksa perencanaan port di router 2 siswa yang fungsinya sama dan mengarah ke router 1 guru. Kita dapatkan informasi bahwa Ether 3 milik router 2 siswa adalah port yang fungsinya sama, yaitu sebagai backbone internal, dan arah koneksinya ke router 1 guru. Oleh karena itu, di GNS3 kita colokkan kabel dari port Ether 2 milik router 1 guru ke port Ether 3 milik router 2 siswa. Lakukan hal yang serupa untuk seluruh port milik setiap perangkat yang kita gunakan agar saling terhubung. Let him cook! Let him cook now! Let him cook! I said let him cook! Tahap 2. Konfigurasi identitas dan pengalamatan IP. Kabel sudah terpasang rapi, tapi perangkat kita ibarat rumah yang belum punya nama dan nomor jalan. Data yang lewat pasti akan nyasar. Sebelum melakukan konfigurasi, kita perlu memeriksa tabel perencanaannya. Kalian mungkin bertanya, dari mana Kang Okta mendapatkan angka-angka IP ini? Mari kita lihat tabel 2, perencanaan subnetting VLSM dengan base network 192.168.10.0/24. Disinilah rahasianya. Angka-angka konfigurasi yang akan kita pakai ini adalah hasil perhitungan matematis dari network address, rentang IP host yang valid, hingga broadcast address, sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan masing-masing gedung. Jadi, tidak ada tebak-tebakan ya. Setelah hitungannya jelas, barulah kita terjemahkan ke tabel 3, perencanaan alokasi alamat IP versi 4, dan tabel 4 untuk perintah konfigurasinya. Sekarang, kita nyalakan semua router terlebih dahulu di GNS3. Lalu, kita buka terminal atau konsol CLI milik setiap router. Login sebagai admin dan password dibiarkan kosong untuk pertama kali. Pilih No agar tidak perlu membaca software license. Masukkan password baru admin, ulangi password barunya admin.
maka kita sudah masuk ke dalam CLI router MikroTik. Agar kita tidak pusing saat mengatur ketiga router ini secara bersamaan, langkah pertama adalah memberi identitas pada mesinnya. Di terminal router 1, ketik perintah system identity set name router 1 guru, lalu tekan enter untuk mengeksekusi perintahnya. Lakukan hal yang serupa untuk router 2 dan router 3. Oke. Selanjutnya, kita tanamkan alamat IP ke setiap interface yang akan kita gunakan. Sesuai hasil hitungan VLSM di tabel perencanaan, ini cara Kang Okta memasukkan IP gateway untuk LAN gedung guru di Ether 4. Perintah konfigurasinya yaitu IP address add address, alamat LAN gedung guru, interface Ether 4, komen LAN guru. Sekarang, Kang Okta akan langsung menyalin perintah konfigurasi dari tabel 4 ini. Caranya, kita pilih perintah yang ingin kita salin, kemudian tekan kombinasi tombol keyboard, CTRL, dan C untuk menyalin. Setelah disalin, kita buka menu Start, cari aplikasi catatan bernama Notepad, lalu kita buka. Kita tempelkan perintah yang sudah kita salin ke aplikasi catatan ini. Caranya, kita tekan kombinasi tombol keyboard, CTRL, dan V untuk menempelkan perintah. Kemudian, kita rapikan perintahnya agar menjadi satu baris utuh. Jika sudah rapi, kita salin dan tempelkan perintahnya ke dalam CLI router. Cara menempelkan perintah konfigurasi ke dalam router yaitu klik kanan menggunakan mouse. Setelah itu, tekan tombol Enter untuk menjalankan perintah konfigurasi yang sudah kita tempelkan ke dalam router. Lalu, jangan lupa IP untuk jalur tulang punggung atau backbone yang menyambungkan antar gedung. Berdasarkan tabel 3, untuk router 1 ke arah gedung siswa menggunakan Ether 2 dan arah ke gedung admin menggunakan Ether 3. Jika kita periksa tabel 4, konfigurasi perintahnya adalah seperti ini. Kita bisa langsung salin dan tempel perintah ini ke dalam router seperti sebelumnya. Oh my god! Sangat sistematis kan? Jika kita punya tabel perencanaan, tugas tim kalian nanti adalah mendistribusikan IP ini ke semua antarmuka yang dibutuhkan untuk semua router, sesuai tabel hasil hitungan kalian sendiri. Tahap 3. Konfigurasi perutan statis atau static routing. Ibarat kurir pengantar paket, saat ini router 1 sudah hafal jalan ke PC guru karena terhubung langsung. Tapi coba suruh dia kirim paket ke gedung siswa, pasti nyasar. Kenapa? Karena beda nama jalan atau network ID. Kita harus membuatkan peta manual untuknya. Ingat aturan emas di level 1. Rute itu wajib dibuat dua arah, bidirectional. Kurir data butuh jalan pergi dan jalan pulang. Format sintaksnya adalah destination address, yaitu alamat jaringan tujuan lengkap dengan prefiksnya, dan gateway yaitu pintu masuk ke router tetangga. Sekarang, kita periksa dokumen perencanaan Kang Okta. Konfigurasi perintah pada tabel 4 mengambil angka-angka yang didapatkan dari konfigurasi VLSM pada tabel 2 dan konfigurasi alokasi alamat pada tabel 3. Kita periksa alamat jaringan lokal LAN siswa di router 2, yaitu 192.168.10.0 dengan prefiks /26. Kemudian, kita periksa alamat gateway dari interface router 2 yang langsung terhubung ke router 1, yaitu 192.168.10.114. Oleh karena itu, konfigurasi static routing yang kita terapkan di router 1 guru untuk bisa pergi ke router 2 siswa adalah IP route add destination address, alamat jaringan lokal LAN siswa, gateway, alamat interface router 2 siswa yang terhubung langsung ke router 1 guru. Dan konfigurasi static routing yang kita terapkan di router 2 siswa untuk bisa pulang ke router 1 guru adalah IP route add destination address, alamat jaringan lokal LAN guru, gateway, alamat interface router 1 guru yang terhubung langsung ke router 2 siswa, sesuai dengan perencanaan yang terdapat pada tabel 2 dan tabel 3. Langkah perutean dua arah ini harus diselesaikan oleh tim kalian secara mandiri untuk semua router, agar jaringan benar-benar tertutup sempurna atau fully mesh. Gunakan logika kalian dengan melihat topologinya. Emotional damage. Tahap 4. Konfigurasi VPCS dan pengujian koneksi. Ping. Jalan raya sudah beraspal mulus. Rambu-rambu arah sudah lengkap. Sekarang, kita hidupkan mesin mobilnya. Buka terminal komputer klien atau VPCS.
Di VPCS, format konfigurasinya sangat sederhana, yaitu IP, kemudian alamat dan prefiksnya, serta gateway. Di mana letak gateway? Gateway itu ibarat gerbang satpam, yaitu alamat IP interface LAN milik router yang terhubung langsung ke PC tersebut. Sesuai konfigurasi alamat pada tabel 3, untuk PC guru kita ketik perintah IP 192.168.10.66/27. Gateway-nya 192.168.10.65. Kan enter. Selanjutnya, kita lakukan hal yang serupa untuk PC siswa dan PC admin. Terakhir, momen kebenaran. Lakukan pengujian lintas gedung menggunakan utilitas ping berbasis ICMP. Kita coba sapa PC siswa dari PC guru. Ketik perintah ping 192.168.10.2. Tekan enter. Jika muncul pesan 84 bytes from alamat tujuan, kemudian ada time sekian milisecond, selamat, arsitektur rute statis dua arah kalian berhasil berfungsi dengan sempurna. Itu dia demonstrasi lengkapnya. Terlihat mudah jika hanya ditonton, tapi akan jauh lebih menantang saat kalian mulai memindahkan hasil hitungan alokasi VLSM ke dalam mesin. Untuk topologi, tim kalian sendiri. Berkolaborasilah dengan baik. Bagi tugas, siapa yang menyertai router 1, router 2, dan router 3. Lalu pastikan peta jalannya tidak ada yang putus. Jika saat pengujian nanti terjadi pesan error, seperti request timeout atau destination host unreachable, jangan panik, buka level 3. Di sana, Kang Okta akan membahas cara menganalisis kerusakan menggunakan kacamata sinar X bernama Wireshark. Kumpulkan tim kalian, buka simulatornya, dan selamat memecahkan masalah. Dadah!